Oke ya, ini untuk OSP Kebumian tahun 2019 pembahasannya ya, yang astronomi saja. Nomor 41 atau nomor 1 di astronominya adalah deteksi eksoplanet pada hakikatnya mengamati bintang induk sistem keplanetan. Ya, karena bintang induk yang bercahaya, maka mendeteksi eksoplanet adalah yang mana caranya? Nah, secara umum kita menggunakan tiga ya, yang tiga yang paling sering yaitu eh, transit fotometri, microlensing, kemudian pulsar timing, dan satu lagi yang sering juga digunakan adalah Doppler efek ya, efek Doppler dari kecepatannya nantinya. Nah, kita lihat dari pilihan-pilihan sini yang mana yang termasuk salah satu dari empat yang sering itu, yaitu pengamatan diameter bintang induk itu tidak ada hubungannya sama sekali ya. Kemudian mengamati transit eksoplanet. Nah, ini adalah eh, transit fotometri ya. Nah, ini yang sering digunakan, paling sering terutama yang seharusnya paling sering ya yang saya tahu digunakan untuk mengamati eksoplanet, mengukur paralaks eksoplanet itu ini tidak mengukur jarak yang itu ya, menentukan kelas spektrum bintang induk yang ini tidak ada hubungannya sama sekali, membangun hubungan periode luminositas bintang induk. Nah, ini bisa digunakan, yang ini bisa digunakan asalkan dia bintang induknya itu tidak berdenyut atau dalam keadaan stabil. Nah, tetapi ada kalanya ada bintang-bintang itu tidak ada yang semuanya stabil gitu ya. Ada yang bintang itu berdenyut. Contohnya adalah yang paling terkenal mungkin itu adalah Betelgeuse atau ada yang nyebutnya Betelgeuse pada rasi Orion ya. Nah, itu yang sering eh, yang paling terkenal istilahnya itu dia bintangnya berdenyut kayak jantung. Jadi dia mengembang mengempis istilahnya ya. Dia cahayanya menguat terus melemah lagi, menguat lagi, melemah lagi dan seterusnya. Nah, dia bisa eh, berdenyut atau mengembang mengempis sehingga luminositasnya akan berubah-ubah dengan suatu periode gitu ya. Nah, di sini bisa jadi ada eksoplanet, bisa jadi dia bintangnya berdenyut. Jadi kita tidak bisa memastikannya secara pasti. Nah, sedangkan untuk mengamati transit eksoplanet, walaupun nanti eksoplanetnya kecil, kita dapat mengamatinya. Kalau memang dia lewat depan bintang induknya, kalau kita lihatnya gitu ya, kita dapat mengamatinya lewat depan induknya. Dengan cara bagaimana ya? Sebenarnya dengan cara melihat nanti perubahan-perubahan dari bintang induknya ya. Biasanya mengamati perubahan cahayanya memang terus mengamati apakah dari perubahan cahaya itu secara berkala, secara terus-menerus dan bagaimana. Jadi nanti kita bisa tentukan apakah dia ada efek wobbling dari Doppler ininya nantinya dan seterusnya banyak sekali. Tapi kalau kita masih bisa mengamati yang namanya transit eksoplanet, biasanya akan digunakan adalah mengamati transit eksoplanet karena dia akan melewati depan bintang induknya sehingga dia akan terlihat seperti titik. Walaupun bintang aja sekarang terlihat seperti titik ya. Nah, kemudian apa yang ditentukan dari pengamatan kurva kecepatan radial bintang induk yang memiliki eksoplanet? Nah, dari kecepatan radial bintang induk yang memiliki eksoplanet, kita dapat mengetahui masa eksoplanet. Jadi, masa eksoplanet ini akan mempengaruhi dari gerak dari bintang induk itu sendiri. Kalau misalnya masanya terlalu kecil, contohnya lah Pluto dengan matahari kita. Walaupun Pluto bukan planet lagi ya semenjak 2006 atau 2008 saya lupa. Saya ingat saya 2006. Nah, jadi contohnya Pluto. Pluto itu masanya sangat kecil, jaraknya sangat jauh dengan matahari sehingga dia hampir tidak mempengaruhi matahari. Tetapi kalau Jupiter kita, Jupiter gitu ya, ada Jupiter yang jaraknya sekarang sekitar 5,2 ya dari matahari, dia akan mempengaruhi matahari itu. Matahari akan terlihat seperti wobbling. Jadi dia akan bergerak seperti di tempat. Kalau kita ngelihatnya dari bumi, dia matahari seperti diam, tapi dia sebenarnya tetap bergerak ya, mengitari yang namanya pusat massa. Nah, walaupun pusatnya massanya nanti berada di dalam
jari-jarinya sehingga terlihatnya diam dia itu si matahari. Tetapi dia tetap bergerak, apalagi karena Jupiter adalah faktor utamanya dia bergerak ya. Jadi dari si kecepatan radial itu kita dapat mengetahui massa eksoplanet dari sana. Kemudian untuk yang ketiga nomor nomor 43, jarak suatu eksoplanet dengan radius ya, kita ketahui radiusnya, diketahui radius sama dengan 7,2 kali 10⁻⁷. Itu adalah radius dari eksoplanetnya, dengan bintang induk adalah jaraknya ya, D-nya adalah 7,8 kali 10⁻11 meter. Ini dua-duanya meter ya. Nah, luminositas bintang induk adalah L. Jadi luminositas bintang sama dengan L. Tentukan jumlah cahaya yang dipantulkan. Maka eksoplanet memantulkan cahaya sebesar. Jadi jumlah cahaya yang dipantulkan. Ini ditanyakan jumlah cahaya yang dipantulkan. Nah, jadi jumlah cahaya yang dipantulkan bagaimana? Nah, jadi pertama kita harus tahu yang memantulkan cahaya itu yang mana. Jadi ini anggaplah ini bintang, ini adalah planetnya, walaupun ukurannya di sini sama ya. Nah, yang memantulkan cahaya dari planet di sini adalah setengah bagiannya, setengah dari planet tersebut yang memantulkan cahaya. Dari sinar bintangnya dipantulkan oleh setengahnya. Setengahnya lagi di mana? Di belakangnya. Dia tidak menghadap bintangnya sehingga dia gelap. Nah, jadi yang memantulkan cahaya itu adalah sebesar 50% atau setengah dari luas ini. Jika ini jari-jarinya R dan ini ada jaraknya D, maka akan berlaku bahwa jumlah energi yang dipantulkan, saya cuma tulis jumlah di sini ya, adalah setengah luas planet dikalikan dengan jumlah flux yang dia terima. Jadi flux yang diterima pada jarak D itu. Sehingga ini adalah 1/2 atau setengah. Ini adalah 4 pi R kuadrat kalikan dengan luminositas per 4 pi D kuadrat. Nah, 4 pi-nya kita boleh coret. 1/2 L dikalikan dengan R per D tutup kurung kuadrat ya. Setengah kali L. Ini adalah 7,2 per 7,8 tutup kurung kuadrat. Nah, sehingga nanti hasilnya adalah, oh ini cuma 7,2 ya, sorry. Ini bukan 7,2 ya, tapi 7,2 kali 10⁻7 kali 10⁻7 per 7,8 kali 10⁻11 kuadrat. Sehingga nanti hasilnya adalah 4,2 ya. 4,26 kali 10⁻⁻9. Satuannya apa? Satuannya adalah watt. Karena apa? Karena satuan flux itu adalah watt per meter persegi, ya. Sehingga satuan dari jumlah energi yang ini adalah watt atau jumlah energi setiap detiknya ya. Dayanya 4,26 atau 4,1 ya, paling dekat ya. Yang jawaban D di sana. Itu adalah yang paling dekat. Kemudian nomor 44, sebuah eksoplanet dengan massa 6 kali 10⁻24 kg itu bumi ya. Walaupun bumi sebenarnya lebih ini sekitar 5,97. Mengelilingi bintang induk dengan massa itu juga bumi ya. Dalam periode 1 tahun, berapakah besar pergerakan panjang gelombang
Garis hidrogen alfa 6563 angstrom akibat bergoyangnya atau wobblingnya bintang induk. Nah, dari tadi saya ngomong wobbling ternyata ada ya. Ada soalnya tentang wobbling di sana. Nah, ini adalah wobbling dari matahari kita karena oleh bumi kita sendiri nih. Yang ditanyakan itu ya. Nah, yang pertama kita harus mencari pusat massa di sini. Jadi kita tahu ya, ini saya ambil aja ya, langsung ini matahari dan bumi kita gitu istilahnya. Jadi ini bumi, ini matahari gitu ya. Ini 6 kali 10 pangkat 24. Ini adalah 2 kali 10 pangkat 30 kilogram. Ini adalah 1 SA. Nah, pertama yang harus kita cari adalah yang namanya titik pusat massa. Nah, titik pusat massanya gimana? Yaitu M1 kali A1 sama dengan M2 kali A2. Nah, di mana A1 itu harus plus A2 itu sama dengan A. Pada kasus kita sama dengan 1 SA di sini. Ini kita bisa masukkan ya 6,6 kali 10 pangkat 24, sorry. Kali A1 taruh sama dengan 2 kali 10 pangkat 30 kali A2. Nah, kita bisa coret-coret di sini ya. Ini sisa 6. Ini habis. Ini sisa 3 ya. Sehingga A1 per A1 ya. Per A2 boleh ya. Adalah 10 pangkat 6 per 3. Atau kalau kita balik A2 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6 dari A1. Nah, ini adalah yang kita ketahui. Dimana kita ketahui bahwa A1 plus A2 sama dengan A. Kalau kita mau jadikan 1 SA-nya di sini ada ketentuan nggak ya? 1 SA-nya berapa? Nggak ada ya. Sebenarnya kita bisa pakai 1,496, bisa kita menggunakan 1,5 kali 10 pangkat 8, nanti tergantung enaknya saja berapa. Hasilnya mungkin kemungkinan nggak akan terlalu jauh. Nah, kita tahu A2-nya berapa, berarti A1 plus 3 kali 10 pangkat min 6 A1 sama dengan A. Ini adalah A1 kali 1 plus 3,6. 3 kali 10 pangkat min 6 A. A1 sama dengan, ya, kita boleh pakai 1,496 ya. 6 kali 10 pangkat 8, saya dalam kilometer saja. Ini adalah, ini kan nolnya banyak ya. 1,000012345 Nah, ini adalah nilai A1. Atau A2-nya kalau mau ditulis ya, langsung saja A2 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6 A1, sehingga ini adalah 3 kali 10 pangkat min 6 kali 1,496 kali 10 pangkat 8 per per 1,000003, bukan 5 ya, 3 sama dengan, nah, jadi langsung aja ya, 3 eksponen 6 sorry min 6 kali 1,496 eksponen 8 dibagi 1,000003. Hasilnya sekitar 448,8 km di sini. Saya tulis di bawah aja 448,8 km. Nah, itu adalah apa sih namanya? Yang jari-jari atau A-nya si matahari ketika efeknya wobbling oleh bumi kita. Jadi dengan jari-jari matahari yang hampir 700.000 kilometer,
yang 450 km ini nggak akan berasa, sehingga nggak akan terlihat kalau matahari kita itu bergerak. Walaupun sebenarnya ada ya wobblingnya. Nah, wobblingnya dari mana? Kita anggap si matahari kita ini adalah eh, dia berputar secara melingkar dengan orbit lingkaran gitu ya, mengitari pusat masanya dengan orbit lingkaran. Maka yang terjadi apa? P akan sama dengan 2πr per T. Dengan T adalah periodenya. Kita tahu R-nya adalah 448,8. 2 kali Pi kali 448,8 per periodenya 1 tahun, yaitu 365,2422 kali 24, kita buat dalam jam, kali 3.600 kita buat dalam detik. Sehingga ini satuannya nanti adalah kilometer per sekon ya. Adalah 8,94 kali 10 pangkat min 5. Jawabannya dalam kilometer per sekon. Nah, wobblingnya bagaimana? Ya udah, kita bisa menghitung delta lambda per lambda 0 karena ini sangat kecil ya nilai ininya. Nilai kecepatannya sangat kecil, jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya, sehingga kita bisa menggunakan efek Doppler non relativistik atau non relativitas efek Doppler, di mana ini adalah 8,94. Kalau dirumuskan dulu ya, lebih enak, sorry. Delta lambda per lambda 0 menggunakan adalah PR per C ya. Nah, sehingga yang kita mau cari adalah delta lambda. Ini adalah lambda 0 yaitu 6563 angstrom kali PR-nya adalah 8,94 kali 10 pangkat min 5 dibagi dengan kecepatan cahaya yang satuannya kilometer per sekon. Di dalam soal berapa sih? Ada kecepatan cahaya tidak? Tidak ada ya, berarti kita bisa mengasumsikannya dia 3 kali 10 pangkat 5 kilometer per sekon, sehingga nanti delta lambda yang akan kita hasilkan adalah 1,9 1,96 kali 10 pangkat min 6 ya, satuannya angstrom. Jadi sangat kecil wobblingnya oleh si bumi ini, hampir tidak terlihat. Angstrom saja itu 10 pangkat min 10 meter. Ini adalah 10 pangkat min 16 meter. Jadi sangat kecil. Kalau dijadiin mili, ya udah. Ini 1,96 kali 10 pangkat min 3 mili angstrom. Atau 0,00196. Atau bisa ditulis 0,002 mili angstrom. Jadi pilihannya adalah itu. Jadi di sana adalah yang B ya, 0,002 mili angstrom. Ini pun sangat kecil ya, udah mili angstrom lagi, udah angstrom mili lagi. Atau kalau kalian yang ini ya udah 2 mikro angstrom gitu. Udah mikro angstrom, udah angstrom mikro lagi. Jadi sangat kecil ya efek wobbling oleh bumi kita terhadap matahari, itu hitungannya mili angstrom lagi. Sehingga sangat kecil. Jawabannya yang B nantinya. Jadi kita harus menghitung pusat massa dulu. Dari pusat massa kita tahu A-nya, A1, A2-nya nanti ya. Tapi di sini saya cuma mencari nilai A2-nya. Nah, dari ketahuan nilai A2-nya kita dapat mencari V-nya ya, dengan 2πr per T kalau kita menganggap dia lingkaran. Nah, sehingga kita dapat mencari delta lambdanya. Di sana perubahan panjang gelombangnya akibat efek wobbling dari bumi. Jadi matahari nge-wobbling itu kecil delta lambdanya, yaitu besar pergeseran panjang gelombang ya. Kemudian
apa yang dimaksud dengan hot Jupiter? Ini ada yang namanya hot Jupiter ya. Bagi kalian yang sering ini mungkin pernah dengar, tapi mungkin ada yang tidak pernah yang si hot Jupiter ini ya. Jadi hot Jupiter itu kalau kalian mau tahu itu adalah eh, eksoplanet atau planet-planet yang di luar angkasa sana ya, yang ukurannya mungkin hampir sama dengan Jupiter tapi sangat dekat dengan bintang induknya. Jadi mungkin dia akan sama besar sama Jupiter, mungkin akan berbeda sedikit mungkin ukurannya ya, ukuran sama masanya. Cuma dia sangat dekat dengan si bintang induknya. Biasanya dengan periode kurang dari 10 hari. Nah, kita lihat di sana planet terrestrial yang berjarak lebih dari 5 AU ya. Ini jelas salah ya. Nah, lebih jauh dari 5 AU juga salah. Planet masif yang berjarak lebih dekat dari 0,5 AU dari bintang pusat. Nah, ini bisa jadi planet kardil. Nah, itu bukan salah ya. Planet terrestrial juga bukan. Jadi dia planet masif ya, yang berjarak lebih dekat dari 0,5 AU dari bintang pusat. Tapi lebih tepatnya dengan periode kurang dari 10 hari, yaitu periode revolusinya ya. Periode revolusinya kurang dari 10 hari. 10 hari ya, at least 10 hari bumi gitu. Kemudian nomor selanjutnya adalah berdasarkan tulisan yang diberikan sebelumnya, maka pernyataan yang tidak tepat adalah, nah ini harus ngecek satu-satu. Aduh, kita harus cek satu-satu. Paralaks bintang Wolf 1061 adalah 23 MAS. Bentar, MAS apa ya? Oh, miliampere sekon. Bentar, astaga, udah miliampere sekon lagi. Sorry, bukan miliampere sekon ya, miliart second. Jadi mili detik busur. Kenapa sih pakai bahasa Inggris nggak habis? Nah, paralaks bintang Wolf 1061. Dah, Wolf 1061. Jaraknya berapa? Wolf 1061. Wolf 1061 berlokasi di Ophiuchus, beredar mengelilingi bintang katai putih Wolf yang berjarak dari bumi. Nah, jaraknya berapa? 13,8 tahun cahaya ya. Berarti kita bisa ini paralaks sama dengan 1/D, 1/13,8 ya. 13,8 ya benar tahun cahaya ya, per 3,2. Nah, di sini ada yang sedikit berbeda. Ada yang bilangnya 1 parsec itu adalah 3,26, ada yang bilang 3,2. Nah, di sini sebenarnya seenaknya aja. Kalau saya sering menggunakan 3,2 kalau lagi males, kalau lagi mau ngitung ya 3,262 ya kalau mau ngitung. Nah, kenapa dibagi itu? Karena dia satuannya itu tahun cahaya, sedangkan kita bukti dalam parsec ya. Sehingga 3,262 per 13,8 di sini ya. Nah, ini adalah 0,2364 detik busur. Jadi dia udah detik busur duluan tuh.
Bentar, kecuali jaraknya juta tahun cahaya biasa ya. Jadi aman. Jadi paralaks bintang Wolf adalah bukan 236 mili. Bener ya? Bener nih. Karena ini berarti kalau saya ubah ini 236,4 mili detik busur. 236 ya. Hanya udah benar ya. Berarti kita bisa mengabaikan yang lain. Aman. Mili arc second ya. Gila. 236 kan benar ya? Berarti A-nya udah benar ya. Jadi kita nggak perlu susah-susah untuk mencari kebenaran B, C, D, dan E. Karena saya menganggap kalau udah A-nya benar, ya udah. Saya nggak mau lanjut ngitung. Kalau kalian mau lanjut hitung, silahkan saja ya. Di sana tinggal di ini saja. Misalnya di sini eksoplanet terapis ini berjarak dari matahari. Ya, jadi kalau ada di sini ada apanya ya? Yang ditanyakan adalah jaraknya terapis, namanya terapis 1D. Nah, yang diketahui adalah planet berjarak 40 tahun cahaya dari konstelasi Aquarius, planet bintang Kate Merah yang ini. Jadi dia udah ada jaraknya udah ada tuh terapisnya itu 40 tahun cahaya. Terapis itu 40 tahun cahaya ya. Jadi 40 tahun cahaya tinggal dibagi dengan 3,262, nanti sekitar 12 memang 12,26, 12,26 atau 12,27 tergantung berapa yang kita pakai. Kalau kita pakai apa sih namanya? 3,26 itu benar loh. 12,217 parsek dari matahari. Oh, tidak tepat, sorry ya. Astaga, saya baru lihat ininya. Sorry, sorry. Untung saya lihat ini benar yang tidak tepat di sini ya. Untung saya cek ini benar, ini benar, ini benar. Jadi aman untuk sementara. AB-nya benar. Masa eksoplanet Proxima B adalah 7,7 kali 10 pangkat 21 ton. Kita lihat 7,76 kali Proxima B, planet di Proxima B. Berjauh 4,2 dari matahari. Planet ini masanya 1,3 kali masa bumi. 1 kali 3 kali 6 kali 10 pangkat 24. 6. 677,8. Sorry. 6 kali ya. Ya, 7,8 kali 10 pangkat 24. Boleh. Ini benar ya, karena ton dia pakai. Dan sekitar 7,8. Benar ya? Yang C juga benar. Nah, kenapa kan saya bilang 24, tapi di sana satuannya kilogram. Kalau yang ini satuannya ton, sehingga dibagi 1000 ya, jadi benar dia. Kemudian, nah, jadi tinggal E dan D. Nah, daripada saya harus mengukur yang D, saya lebih terbaik periksa yang E. Exoplanet GC 832 C mengorbit sebuah bintang kelas spektrum M deret utama. GC 832. Planet berefleksi mengelilingi bintang KT merah. GC ukurannya 8 kali ukuran bumi karena disebut juga support Earth berjarak. Nah, di sini cuma dikasih tahu KT merah ya. KT merah memang sih lebih ke M biasanya. Tapi deret utama,
Kalau kata merah memang M ya, sekitar karena sekitar 2000 Kelvin, benar. M benar. Tapi benar juga sih, dia emang kalau di yang dikatai merah yang di bawahnya kalau dia diagram HR itu jarang sekali yang keluar dari deret utama. Kalau kata merah itu semuanya yang di deret utama. Jadi benar loh itu. Sehingga yang paling salah kemungkinan adalah yang D ya. Planet layak huni harus memiliki atmosfer mirip bumi dengan komposisi, oh ya seharusnya saya lihat itu dulu ya. Dengan komposisi bumi dengan 78,09% nitrogen, 20,95 persen oksigen, dan 0,96% unsur lainnya. Nah itu enggak ya. Bumi saja itu berubah-ubah loh, kan kadar oksigennya misalnya gitu ya, dari zaman dulu sampai sekarang, dari zaman dinosaurus sampai sekarang itu berubah-ubah. Sehingga apa? Sehingga kita tahu walaupun sebenarnya nanti ada perubahan di komposisi atmosfer kita, kita bisa bertahan hidup walaupun sangat susah. Jadi jawabannya yang D ya. Saya tidak baca, awalnya saya tidak baca tidak tepat di sana. Jadi D yang tidak tepat. Bintang Gliese 832 memiliki terang absolut dalam daerah visual yang V sama dengan 10,19 magnitudo. Magnitudo mutlaknya ya, absolut magnitudonya. Maka terang semu bintang adalah berapa? Jadi Gliese 832 ya. Gliese 832 jaraknya berapa? Gliese 832 jaraknya 16 tahun cahaya ya. Nah, kita tahu jaraknya yang 16 tahun cahaya, D sama dengan 16 tahun cahaya, LY ya, TY lagi tulis aja, light year. Nah, jadi kita tinggal bagi 3,26. Ada yang baginya 3,262, 3,26 cukup sih. 16 bagi 3,26 itu sekitar 4,91 parsec. Sehingga karena kita ketahui magnitudonya, kita bisa menggunakan eh, modulus jarak ya. Kalau tidak ada ininya. Di sini tidak ada keterangan dari materi antar bintang dan seterusnya. Jadi kita bisa menganggap materi antar bintangnya tidak ada sehingga M min M sama dengan min 5 plus 5 log D ya. Dengan M sama dengan M min 5 plus 5 log D. Nah, sehingga M-nya adalah magnitudo mutlak yaitu 10,19 dikurangi 5 plus 5 log 4,91. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah tinggal dimasukkan saja ya, langsung saja. Itu adalah 8,65 paling dekat ya di sana ya. Yang ini C. 8,64 sebenarnya cuma pembultangan saja 8,65. Sehingga jawabannya adalah yang C nantinya di sana ya. Jadi magnitudo semuanya sekitar 8,65. Kemudian the spectrum of class M star. Jadi ini maksudnya adalah ciri-ciri dari kelas bintang M. Jadi kalau misalnya mau cari ini gampang ya, cari aja di Google banyak.
Ini di bagian fotometri seharusnya sih. Enggak deh. Di bagian spektroskopi seharusnya, bukan fotometri ya. Fotometri lebih ke magnitudo. Kalau yang ini lebih ke spektroskopi. Jadi kalau kalian mau cari, nanti cari aja di spektroskopi bintang ya. Nah, tapi kalau secara umum, kalau bintang kelas M gitu ya. Nah, bintang kelas M itu jelas dia temperaturnya kecil ya. Nah, nanti kita molekul titanium oksida ada ya, terlihat sangat mendominasi. Jadi kita lihat di sana ada TiO. Ingat saya bilang mendominasi, di sana ada dua TiO ya. Jadi antara B dan D. Cuma kalau yang B extremely ini weak hydrogen lines and present and mostly neutral metal. Light spectrum of plasma, molecule bands of titanium oxide become present. Di sana yang kata kuncinya become present. Mulai nampak sehingga, tapi saya bilang dari awal TiO-nya atau titanium oksidanya itu sangat jelas, sehingga yang paling mungkin adalah yang D, di mana have line from oxide molecule invisible spectrum especially, jadi terutama TiO, jadi ketahuan ya titanium oksidanya sangat kuat dia, terutama oksidanya, dan semua eh, metal neutral atau logam neutral, logam netral ya juga terlihat. Jadi yang jawabannya adalah yang D nanti. Nah, kalau kalian mau cari untuk kelas bintang spektrum yang lain, kalian bisa lihat di spektrum bintang atau yang kalau spektrum bintang itu nanti masuknya ke spektroskopi bintang ya. Nanti bisa dilihat ini. Kemudian nomor 49, dengan menggunakan perumusan yang diberi dengan teks, maka batas zona layak huni berada pada jarak dari bintang terapis. Bintang terapis 1 ya. Dengan menggunakan rumus yang ini, kita mau mengukur untuk terapis 1D. Dengan menggunakan rumus yang ini, terapis 1D. Yang ini ya. Bentar, saya mau lihat ini dulu. Saya belum lihat eh, batas bawah, batas atasnya berapa. 0,22, 0,22, 0,7, 1,1. Mudah-mudahan bukan 0,22, karena kalau 0,22 batas bawahnya, kita harus menghitung batas atas. Ada yang berbeda nggak batas atasnya ya? Kalau ada yang berbeda semua, kita aman. 0,5 ada yang sama. Ya udah, berarti kita harus menghitung batas bawah atau dan batas atasnya. Jadi bisa langsung masukin aja ya. Kita tahu di sana ada temperatur efektif, di rumusnya ada temperatur efektif doang dan luminositas ya. Sehingga kita bisa masukkan saja ke dalam kalkulator ya, batas bawah dan batas atasnya. Pertama RI-nya ya, innernya, jadi batas bawahnya, dalamnya. Dalam kurung 0,72 dikurangi 2,7619 eksponennya 5 kali temperatur efektifnya dari ini 2511 dikurangi 5700 dikurangi, enggak kuadrat-kuadrat lagi kan, enggak, 3,8095 eksponennya 9 dalam kurung temperatur efektifnya 2511 dikurangi 5700 untuk kurung kuadrat, untuk kurung lagi akar luminositasnya, yaitu ya anggaplah 2 eksponen ya, ya masukin aja 1,998 eksponen 23, yaitu 3,438 kali 10 pangkat 11
Nah, ini kalau kita bagi ya, bagi dengan ini satuannya kan meter ya, bagi dengan bentar, di sini ada nggak satuannya dalam apa? Oh, sorry, saya yang salah. Ini terlalu besar. Ini harus masukkan, tapi ada yang jadi masalah di sana ya. Semuanya benar kecuali luminositasnya di sana saya masukkan dalam satuan luminositas biasa yang seharusnya menggunakan luminositas matahari ya. Misalnya ada yang tidak ada yang lainnya. Kalau diubah semua gimana? Iya, jangan satu sampai gitu om. Semua dari mana mana tarik terus. Impor saya punya. Ini satuan R-nya berapa ya? SA kah? Bentar. Berarti kita menggunakan luminositas matahari ya. Luminositas matahari adalah, ini kita bagi dulu 3,828 eksponen 26. Jadi ini 0,01 0,017 atau 0,02 benar ya? 0,02 SA berarti dalam SA satuannya yang ini 0,0. Nah, cuma satu ternyata 0,0. Jadi jawabannya yang A ya, 0,02. Bukan 0,22 ya, 0,02, 0,01757 atau 0,02, sehingga yang jawabannya adalah yang A ya. Kita bisa melihat batas bawahnya saja. Jadi A benar di sana. Jadi tinggal masukin saja kalau kalian mau masukin. Tapi ingat harus L-nya tadi luminositasnya harus dalam satuan luminositas matahari ya. Nanti jadi menggunakan rumus yang RI RO. RI itu innernya, RO itu adalah outernya atau luarnya. Kemudian 50 jarak terjauh dari dan terdekat eksoplanet Wolf 1061 C dari bintang induknya secara berurutan adalah 0,079 AU dan 0,099 AU. Berdasarkan data dari terdapat bacaan dari teks, maka perkiraan masa Wolf, masa bintang Wolf ya. Wolf 1061 C. Wolf 1061 C. Jadi ukuran bintangnya ya 4,3 kali ukuran bumi. Oh, itu Wolf 1061 C itu yang planetnya, sedangkan ininya eh, bintangnya namanya Wolf 1061. Ukurannya ukuran bumi dan skala revolusinya adalah 17,9. Ini 4,3 kali ukuran bumi ini maksudnya apa? Massa kah atau jari-jari kah? Kalau dibilang ukuran biasanya jari-jari sih. Kalau massanya biasanya nyebut massa ya. Dengan revolusi periodenya ya 17,9. Kita tahu periodenya 17,9. Kita ke bawah dulu lagi. Periodenya sama dengan 17,9 hari. Nah, dari jarak terdekat dan jarak terjauhnya, jadi dari sana kita bisa ini ya. Lah kok jarak terjauh dan jarak terdekatnya kebalik? Kok kebalik ya? Itu bukannya terjauh terdekat, malah terdekat terjauh ya. Udah lah, nggak apa-apa ya. Kita tahu bahwa perihelion plus aphelion itu sama dengan 2A ya. Jadi yang kita butuhkan A sama dengan peri plus AP per 2 ya. Perinya adalah 0,079 AU ya.
tambah 0,099 per 2 ya. Ini tambah 1 jadi 0,1 berarti 0,178 berarti 0,0808 16 19 ini 9 ini 5 0,0895 ya. Nah, ini adalah ininya dalam SA. Kemudian ke ininya kita ubah saja ya. Ini kita ubah ke jadi tahun nantinya. Sehingga kita bisa menggunakan A pangkat 3 per B pangkat 2 sama dengan M. Yang kita butuhkan M dalam satuan massa matahari ya. Nah, A-nya adalah 0,0895 pangkat 3 per periodenya adalah 17,9 dibagi 3. Ini bagi ya 365,2422 untuk kurung kuadrat. Nah, ini nanti satuannya dalam massa matahari. Kalau kita mau kalikan, kalau kita mau ubah ke ini ya, kita mau ubah ke kilogram seperti yang ini, maka kita akan kalikan dengan ubah warnanya biar lebih jelas. Kita kalikan dengan 2 kali 10 pangkat 30. Sehingga jawabannya nanti ya tinggal dimasukkan saja. 0,0896 96 ya. 95 sorry. 95 pangkat 3. Ini adalah 17,9 per 365,2422 kurung kuadrat kali 3 eksponen kok 3 eksponen 2 eksponen 30 ya. Nanti yang diketemukan adalah 6 kali 10 pangkat 29. Nah, bentar. Kok salah ya? Coba. Coba diulang dari awal. Saya tulis di ini saja kalau gitu ya. Wolf 31 ini. Wolf. Periode revolusinya adalah 17,9 hari. Diketahui periode sama dengan 17,9 hari. Tapi emang pilihannya rendah sekali sih. Masa bintangnya terlalu kecil kalau emang pangkat 26, 27, 23. Bentar, ukurannya kurang. Oke, kita udah punya periodenya. Kita cuma butuh periodenya ya. Karena kita dapat perihelion di sini. Perihelion 0,079 SA ya. Dan apelionnya 0,099 SA. Ini masanya terlalu kecil sih. Maka kita cari A-nya dulu ya. Seperti yang tadi. Peri. Terus AP per 2. 0,079 plus 0,099 per 2. Sehingga ini adalah 0,089 ya. Wow.
Ini saya wah itu 16, oh ya benar ya, 0,089 ya, tadi nggak tahu dapat dari mana ini ya. SA ya. Kalau kita menggunakan Kepler 3 tanpa ini ya, berarti kan kita harusnya A pangkat 3 per P pangkat 2 sama dengan GM per 4 Pi kuadrat ya. Sehingga M sama dengan A pangkat 3 dalam meter kali 4 Pi kuadrat per G kali P kuadrat. Ini A-nya harus dalam meter ya, yaitu 0,089 kali, kalau diubah ke meter berarti kali 1,496 kali 10 pangkat 11 meter ya. Untuk per pangkat 3 kali 4 kali Pi kuadrat per 6,67 kali 10 pangkat min 11 kali periodenya harus dalam detik, yaitu 17,9 kali, karena ini hari kali 24 untuk jadi jam kali 3600 untuk jadi detik dikuadratkan. Masih ya, 5,84 kali 10 pangkat 29 kilogram ya. Nah, sehingga dari pilihan itu tidak ada yang dapat benar. Yang paling dekat itu angkanya 5,84. Itu pun di sana pangkat 25 kilo. Seharusnya 29 kilo. Ya, di sana bukan 25 tapi 29 kilo. Karena kalau udah 25 kilo, itu 1/1000 matahari, itu udah bukan ukuran bintang lagi itu. Sehingga yang jawaban yang ini serba salah semua sih. Ketika kita bilang tidak dapat diperkirakan sebab data tidak lengkap, itu salah. Karena datanya bisa lengkap. Nah, A, B, C, D, E itu pangkatnya terlalu kecil. A terutama, B, C ya sama juga, D juga juga sama gitu. Jadi pangkatnya tidak ada yang benar, tapi kalau dihitung benar-benar dia adalah 5,84 kali 10 pangkat 29 kilogram. Jadi seharusnya C paling mendekati kalau pangkatnya 29. Nah, yang terakhir ya, nomor 5 esai astronomi. Sistem keplanetan tata surya, eksoplanet yang bernama Kepler 1625b. Masanya adalah 3180 kali massa bumi. Sorry. Itu massa bumi, massa matahari ya. Massa matahari. Atau massa bumi ya. Oh, massa bumi itu, massa bumi. Haraplah massa bumi ya. Karena kalau massa matahari gede banget. Hingga saat ini merupakan satu-satunya eksoplanet yang memiliki exomoon. Eksoplanet tersebut berjarak 0,875 AU dari bintang induk. Bintang induk sistem ini adalah sebuah bintang tipe matahari. Nah, jadi setipe matahari yang memiliki magnitudonya adalah 13,92 magnitudo dan masanya 1,08 massa matahari. Pertanyaannya, tentukan periode orbit eksoplanet nyatakan dalam satuan tahun ya. Udah, ini bisa pakai A pangkat 3 per P pangkat 2 sama dengan M. Walaupun di sini masanya lumayan ya, 3180 massa bumi loh. Ya, walaupun tetap aja ya, masanya masih agak terlalu kecil untuk massa bintangnya ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi kita bisa pakai A pangkat 3, P pangkat 2 untuk pendekatannya sama dengan M. Untuk massa bintangnya, A-nya dalam AU atau SA, P-nya dalam tahun, M-nya dalam massa matahari.
Nah, kemudian yang ditanyakan adalah periodenya. Berarti periodenya sama dengan akar dari A pangkat 3 per M ya. Periodenya adalah A pangkat 3, A-nya adalah 0,875 pangkat 3 per masanya adalah 1,08. Sehingga nanti bisa langsung dicari adalah sekitar 0,79 lah ya. 0,7876 tahun. Kita pakai 4 angka lah. Nah, itu udah ya 0,7876. Jadi saya hapus dulu. Ini nanti kalian bisa pause dulu ya, pause sampai sini. Terus baru ini. Jadi ini 0,7876 tahun. Kemudian tentukan diameter minimum teleskop yang memiliki koefisiensi transmisi cahaya 80% agar dapat mengamati bintang Kepler ini. Catatan terang bintang paling redup yang dapat diamati oleh mata manusia adalah 6. Ukuran pupil mata manusia adalah 7. Nah, di sini adalah catatannya. Sehingga ini adalah magnitudo limit ya. Magnitudo limit dari ini ya. Jadi M limit itu biasanya adalah 6,5 plus 5 log diameter teleskop per diameter, misalnya gitu ya. Ini M mata plus 5 log diameter dari teleskop per diameter dari mata, pupil mata gitu ya biasanya. Nah, biasanya kita menggunakan 6 atau 6,5 untuk magnitudo mata, dan diameter pupil mata itu biasanya kalau tidak diketahui pakai 7 atau tinggal 7,5. Nah, sedangkan di sini karena kita udah tahu dan dia mempunyai magnitudo semu deh. Nah, 13,92 adalah magnitudo limit yang kita mau. Jadi ini adalah 13,92. Kita boleh mengambil yang lebih besar misalnya 14. Tapi di sini kita pengennya sepas-pasnya saja gitu ya. Ini adalah 6 dimintanya 5 plus 5 loh diameter yang kita mau cari per 7. Ingat diameternya nanti satuannya dalam milimeter. Sehingga log D per 7 adalah 13,92 min 6 per 5. Log D per 7. Kok log D per 7 lagi ya? Sorry. Langsung saja ya. D sama dengan 7 kali log. Ini kali ya, bukan X. Kali log 13,9 ini kan 7 ya, 7 langsung aja. 7,92 per 5. Nah, jadi langsung saja nanti masukkan ya. 7 log langsung gitu ya. Di kalkulator log 7,92 bagi 5 tutup kurung. Hasilnya adalah 1,3. Kok loh sih? Astagfirullahaladzim. Saya salah ya, bukan loh ya. Tapi pangkat. 10 pangkat. Sorry. Kok saya yang pusing sendiri. Kalau saya bilang 7 kali 10 pangkat 7,92 bagi 5. Ini adalah 268, 268,6 milimeter, atau ya sekitar kalau kita mau buletin 26,9 ya. 26,9
cm. Nah, ini adalah minimal ya. Diameter minimal. Oh, sorry. Dia di sana ada transmisi cahayanya 80%. Oh. Ini kalau ininya ya, koefisien transmisi cahayanya 100% itu sekitar 26,9. Maka kalau 80% itu nanti berapa gitu diameternya ya. Oke ya. Jadi tadi saya lupa hitung transmisinya ya, koefisiensi transmisi cahayanya. Eh, nah, kenapa saya lupa nggak tahu. Nah, seharusnya kan yang ini ya, dari kita ini seharusnya yang ini min limit ini M sama dengan min 2,5 loh D kuadrat ya. Benar, ini jadinya kuadratnya hilang pergi ke sana. Oke, benar jadi 5. Berarti seharusnya ada akar di sini ya. Di antara atas bawahnya di sini ada akar 8. Kenapa akar 8? Karena dia di sini harus kuadrat. Kuadrat itu karena membuat 2,5 berubah jadi 5. Seharusnya di sini karena yang di belakang log itu adalah flux ya. Flux energi seharusnya di sini ada akar dari 0,8, nah, akar transmisi ini. Nah, jadi seharusnya ada akar 0,8 di sana ya. Log 0,8. Jadi bisa hilang sampai sini juga bisa. Jadi di sini akan ada faktor 0,8 apakah dikali ataupun dibagi. Tapi gini, akar 0,8-nya otomatis gini, semakin kecil teleskopnya, maka dia akan semakin susah mengumpulkan cahaya. Semakin besar teleskopnya akan lebih gampang mengumpulkan cahaya. Kalau kita kalikan nggak mungkin ya, berarti kita bagi saja. Kita bagikan dengan transmisi cahayanya yaitu akar 0,8. Nah, kenapa akar? Karena di sini seharusnya dia di flux ya. Flux itu yang di belakang logaritma ini itu flux. Nah, seharusnya kan eh, kenapa dia dt per dm di sana seharusnya bentuknya aslinya adalah luas. dt per dm kuadrat. Nah, kuadratnya itu keluar sehingga dari min yang harusnya min 2,5 loh jadinya min 5 loh gitu ya. Tapi paling dipindah ruas nantinya makanya jadi positif. Nah, jadi dia tetapi masih ada kuadrat seharusnya di sana. Nah, kalau kita masukkan si 0,8 itu langsung ke logaritma, dia nggak bisa keluar kuadratnya. Jadi karena dia nggak bisa keluar, nggak mungkin jadi 5 sehingga otomatis kita harus mengakarkannya karena pangkat setengah ya. Yang lain kan awalnya pangkat 2 jadi pangkat 1 seperduanya setengahnya. Jadi dia akan pangkat setengah yaitu akar. Nah, sehingga dia diakarkan. Sehingga bentar. 26,9 26,9 dibagi akar 0,8 ya sekitar 30 cm lah. 30 cm. Ya seharusnya seperti itu sih. Ini 30 cm ya. Nanti bisa di eh, screenshot atau di pause dulu ini videonya agar bisa melihat ini ya. Nanti untuk penjelasan saya yang tentang akar 8 0,8 ini kalian bisa dengar pelan-pelan di per ini aja, di slow mo aja
ganti kecepatannya jadi 0,5. Tapi bisa jadi sih biasa-biasa aja, kecepatan biasa aja. Nah, kemudian yang C-nya, bila diberikan koordinat Kepler 1265 sebagai berikut. Alfanya segitu, deklinasinya segitu, berapa tinggi bintang tersebut saat kulminasi atas. Nah, saat kulminasi atas yang di ini yang penting di kota Manado. Nah, ketika dia di kulminasi atas berarti dia di meridian. Nah, ketika dia di meridian kita nggak akan menggunakan HA. HA-nya 0. Pos HA itu 0. Pos 0 itu 1. Sehingga nanti kita bisa lihat ya. Sehingga dia minta berapa ketinggian ya. Tinggi bintang ya, berarti ketinggiannya. Berarti kita harus mencari jarak zenit dulu. Pas jarak zenit tuh lambangnya aneh. Saya biasanya tulis aja jarak zenit gitu ya, JZ lah, jarak zenit gitu ya, biar lebih enak. Itu bergantung pada kita sebenarnya bisa pakai sin sin cos cos cos, bisa pakai cos cos sin sin cos, tergantung nanti ininya. Tapi saya biasanya menggunakan sin sin cos 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 ya, berarti dia adalah sin deklinasi kali sin lintang plus cos deklinasi kali cos lintang kali cos HA. Nah, karena dia di kulminasi atas, ya, di soalnya itu berada di kulminasi atas, berarti HA-nya 0, sehingga cos 0 itu 1, sehingga kita bisa menjadi sin sin plus cos cos. Nah, berarti kita tinggal masukkan ya, sin lintang, sin deklinasi, plus cos lintang, cos deklinasi. Ini jarak zenitnya nantinya adalah cos min 1 atau inverse cos ya. Inverse cos dari yang persamaan yang di samping. Kalau kalian menggunakan kalkulator cukup dengan pencet shift terus cos min 1 dari dalam kurung ya sin deklinasinya, deklinasi bintangnya kali sin lintangnya plus cos deklinasi bintang cos lintang pengamat. Nah, yang harus diperhatikan di sana deklinasi bintang udah pas ini dan lintangnya juga positif, jadi aman-aman saja. Nah, untuk lambda atau bujur itu tidak berpengaruh di sana dan H asensio rekta tidak berpengaruh karena alasannya satu, karena di kulminasi atas. Jadi bisa langsung saja ya cari jarak zenitnya berapa, cos cos gitu ya, shift cos gitu ya, jadi cos min 1 atau inverse cosnya tinggal tulis, kemudian tulis sin deklinasinya berapa, deklinasi bintangnya adalah 39 derajat 53 menit, bintangnya 1 derajat 28 menit plus cos lintangnya lagi ya, bintang 39 derajat 53 menit. Nah, kalau kalian pengen mencari, mau ngelihat derajat menit busur detik busur di kalkulator, biasanya itu di bawah akar ya, ada yang tulisannya DMS, ada yang tulisannya cuma derajat terus petik 2, ada yang 0 petik petik 2, ada yang tulisannya DMS, itu adalah derajat menit detik gitu ya. Jadi misalnya tulis 39, pencet DMS itu atau derajat eh, lambang bulat terus petik-petik 2 itu pencet itu sekali, kemudian 53 misalnya petik lagi, kalau ada lanjutannya baru ini cos 39,53 cos 1 derajat 28 menit. Nah, ini sekitar yang akan kita temukan ada jarak zenitnya ya 38 derajat 40, nah sekitar 25 menit, sorry bukan 40 ya, 25 menit. Ini 24 menit 60 detik dia bilang, itu masalah pembulatan aja sih. 25 menit ya jarak zenitnya, sehingga altitude-nya ALT-nya
atau H-nya ya. Ada yang nulisnya H, ada yang nulisnya altitude adalah 90 derajat, min 38 derajat, 25 menit. Sehingga ini berubah menjadi 51 derajat 36, kok 36, 35 dong ya. 35 menit. Nah, itu adalah ketinggian bintang, yaitu Kepler 1625 jika diamati dari kota Manado di Sulawesi Utara. Nah, sampai sini dulu ya. Ini penjelasan saya. Nanti kalau kalian ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ke Pak Wisnunya. Nanti Pak Wisnunya nyampaikan ke saya ya. Sampai sini dulu. Sampai jumpa lagi kalau ada kesempatan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.